Sering lihat petir kan? Tapi pernah kepikiran nggak seberapa dahsyat sih kekuatan di balik kilatannya yang cuma sekejap itu? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas fenomena alam yang satu ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba tebak, mana yang lebih panas? Sambaran petir atau permukaan matahari? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari matahari dulu ya. Suhu di permukaannya yang biasa disebut fotosfer itu kira-kira 5.500 derajat Celcius. Panas banget kan? Tapi, tunggu dulu, apa ini udah yang paling panas? Nah, sekarang pegangan, sambaran petir ternyata bisa memanaskan udara di sekitarnya sampai sekitar 30.000 derajat Celcius. Iya, beneran, angkanya nggak salah kok, 30.000. Kalau kita jajarin begini, perbandingannya wah jauh banget. Suhu petir itu bisa sampai 5 kali lipat lebih panas dari permukaan matahari. Ini benar-benar nunjukin betapa gilanya kekuatan yang ada di sebatang petir itu. Jadi udah jelas ya, ini bukan kira-kira tapi fakta sains. Petir itu memang lebih panas dari permukaan matahari. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa? Gimana ceritanya? Oke, sekarang kita bedah sedikit sains di baliknya ya, biar kita ngerti kenapa petir bisa sepanas itu. Gampangnya gini, petir itu sebenarnya cuma kayak percikan listrik raksasa. Ini kejadian gara-gara ada ketidakseimbangan muatan listrik yang udah kelewatan banget di dalam awan badai. Jadi, prosesnya itu begini. Di dalam awan, partikel-partikel es dan air itu tabrakan, bikin muatan listriknya misah. Terus, muatan ini numpuk, sampai akhirnya boom! Udah nggak kuat lagi nahan dan lepaslah percikan listrik super besar itu. Nah, arus listrik inilah yang dalam sekejap mata mengubah udara di jalurnya jadi wujud super panas yang namanya plasma. Tunggu dulu, tapi kan matahari itu, ya ampun, itu kan reaktor fusi nuklir raksasa. Kenapa permukaannya malah lebih dingin dibanding petir? Nah, kuncinya ada di cara energinya disebar. Coba bayangin deh, energi petir itu kayak tembakan laser. Kuat banget, fokus di satu titik kecil, dan kejadiannya cuma sekejap. Beda sama matahari, energinya itu lebih kayak oven raksasa yang nyala terus-terusan. Panasnya nyebar ke area yang super luas. Ada analogi yang bagus banget buat ngejelasin ini. Anggap aja, petir itu jarum las yang super panas. Sementara matahari, itu kayak kompor super besar yang nggak pernah mati. Jadi walaupun energi total matahari jauh lebih gede, panasnya nyebar. Makanya suhu di satu titik di permukaannya nggak se-ekstrim petir. Oke, ini pasti jadi pertanyaan di kepala Anda kan? Kalau petir sepanas itu, kenapa pohon yang disambar nggak langsung jadi debu gitu aja? Jawabannya simple banget, durasi. Sambaran petir itu super duper cepat, cuma antara 1 sampai 100 mikrodetik. Saking cepatnya, panasnya tuh nggak sempat nyebar buat ngebakar semuanya, cuma terjadi sesaat di jalur yang sempit itu. Nah, panas yang luar biasa tadi bukan cuma soal suhu loh. Panas ini juga yang jadi biang kerok dari suara ikoniknya. Yup, kita bakal bahas soal hubungan antara kilat dan gemuruh guntur. Prosesnya gini nih, pas petir menyambar, udara di sekitarnya itu dipanaskan secara instan dan meledak-ledak. Saking panasnya, udara ini langsung memuai, jauh lebih cepat dari kecepatan suara. Nah, ekspansi yang tiba-tiba ini menciptakan gelombang kejut yang kuat. Dan gelombang kejut inilah yang sampai ke telinga kita sebagai suara guntur yang menggelegar itu. Jadi, gampangnya gini. Gak ada panas, gak ada guntur. Suara gemuruh itu bener-bener akibat langsung, akibat sonik, dari panas petir yang gila-gilaan Adi. Oke, kita udah bahas banyak hal ya. Coba kita rangkum lagi yuk poin-poin utamanya biar makin nempel di kepala. Jadi ingat ya, satu petir itu bisa sampai 30.000 derajat Celcius. 2, ini jauh lebih panas dari permukaan matahari. Tapi penting nih, tentu tidak lebih panas dari inti matahari yang suhunya jutaan derajat. 3, panasnya ini datang dari arus listrik yang supermasif dan fokus. Dan terakhir, guntur itu ya suara dari udara yang kaget karena dipanaskan secepat itu. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau cuma satu kilatan petir aja udah nyimpen kekuatan sedahsyat ini, kira-kira fenomena sehari-hari apalagi ya yang sebenarnya punya kekuatan luar biasa yang tersembunyi? Alam kita emang penuh kejutan. Makasih banyak ya udah nyimak.